102,5 FM Radio Cempaka Asri, radionya orang Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Wallahul ladzi 'allamana ma lam nakun na'lam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hati, sahabat dunia maya, Radio Cempaka Asri 102,5 FM Bulukumba. Alhamdulillah, atas izin Allah, kali ini saya menjumpai Anda lagi di program Bincang Sore Nan Inspiratif. Kali ini saya berada di kantor Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, bersama Bu Lurah Haja Andi Majnah, Sarjana Ekonomi. Beliau telah berada di sini untuk Anda. Salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi dan Rasul yang agung, karena keteladanan beliau, kita hingga hari ini, bahkan insya Allah sampai dunia terlipat dengan kiamat, bisa membedakan kebenaran dan kebatilan. Lurah Loka, seorang perempuan, dan saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan langsung dari beliau tentang siapakah gerangan diri beliau dan keluarga besar beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Haja Andi Majnah, SE. Izin buka masker, Bung Andi. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua, seluruh pendengar Radio Cempaka Asri 102,5 FM pada sore hari ini. Sungguh sore yang berbahagia bagi saya karena kedatangan tamu istimewa dari kru RCA, di mana hostnya pada hari ini adalah Bung Andi Satria. Terima kasih, semoga kita semua, doa saya semua pendengar RCA senantiasa diberi kesehatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan Bu Haja yang terhormat, selama ini secara pribadi saya mengenali Ibu Haja sebagai pendamping hidup dari seorang tokoh kenamaan kita di Selatan-Selatan, Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Andi Mutamar Matotorang. Ternyata Ibu adalah seorang aparatur negara. Iya betul Bung Andi. Dan bolehkah saya bertanya ke Bu Haja, lahir di mana? Dan seterusnya saya ingin pula tanyakan tentang jenjang-jenjang karir Ibu atau tentang prestasi-prestasi lainnya. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Beranjak dari kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang, maka melalui Radio Cempaka Asri 102,5 FM pada hari ini mengikuti keinginan host kita dan tentu seluruh pendengar Radio Cempaka Asri, bahwa saya pada kesempatan ini memperkenalkan diri, bahwa saya adalah putri asli Bone, lahir di Bone tahun 1973 tanggal 5 Maret. Kemudian mengenyam bangku pendidikan itu mulai SD, SMP, SMA di Kabupaten Bone, kemudian berangkat melanjutkan kuliah dan selesai sebagai sarjana ekonomi. Itu barangkali Bung Adi. Bertemu dengan Pak Haji Andi Mutamar pertama kali di mana Bu? Oh iya, ini ada sejarahnya. Ini kan kebetulan ya, saya punya kakak tinggal di Makassar, di BTN Tabaria, ya kelurahan Kecamatan Parangtambung. Beliau juga punya kakak, saudara tertua, Haja Andi Mariati Matotorang, tinggal di kompleks yang sama. Jadi kita ini ceritanya tetanggaan, tetanggaku idolaku. Begitulah berawal dari kenal, kemudian mungkin Allah menakdirkan kami untuk disatukan dalam suatu maligai rumah tangga, dan itu terlaksana ijab kabul
tanggal 16 Januari tahun 1993. Jadi beliau resmi jadi suami saya tercinta, membina rumah tangga di tanggal 16 Januari 1993. Iya. Dan selama berada di Kabupaten Bulukumba bersama beliau, tentu Bu Hajah dikaruniai oleh Allah banyak kesempatan untuk berprestasi di berbagai bidang. Alhamdulillah. Bisa masyarakat Bulukumba mendengarkan dan menyaksikan langsung dari Bu Hajah apa saja itu, Bu? Ya boleh. Saya kalau terkait dengan karir, alhamdulillah saya mengawali karir itu sebagai salah seorang pegawai di BUMN, yaitu PT Bank Negara Indonesia selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian pada tahun 2002 saya mencoba peruntungan untuk mendaftarkan diri lewat jalur umum sebagai pegawai negeri sipil, dan alhamdulillah pada tahun 2002 itu saya berhasil lulus, dan disitulah kemudian saya mengawali karir saya dari awal sebagai seorang PNS. Karir saya sih kalau dilihat biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi sungguh saya sangat menikmati dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya ditakdirkan menjadi salah seorang aparatur sipil negara. Dan dari awal dari tahun 2002 itu kemudian saya ditempatkan berdinas di Badan Kepegawaian Daerah pada waktu itu istilahnya. Kemudian lanjut ke Badan Pendapatan Daerah pada waktu beliau masih sangat-sangat sibuknya, disibukkan oleh partai dan posisinya sebagai anggota DPRD. Sepertinya beliau itu memang menginginkan saya tidak terlalu begitu aktif maksudnya tidak begitu aktif dalam artian kata memiliki suatu posisi yang mungkin bisa menyebabkan saya sedikit teralih dalam mendampingi dan melayani kebutuhan-kebutuhan beliau. Iya. Apakah juga bukan karena beliau khawatir kecemerlangan beliau terlampaui oleh Ibu? Masya Allah. Saya kira itu tidaklah ya, karena biar bagaimana beliau itu adalah pemimpin keluarga di keluarga kami. Setinggi-tingginya saya pun berada di posisi manapun, pada akhirnya saya kira beliau adalah pemimpin keluarga dan beliau adalah pemegang kendali dari seluruh kebijakan dan komunikasi dalam keluarga. Dan itu yang sangat dipahami oleh Bapak Dr. Andes Haji di Muktamar Saya orang iya. bahwa Bu Hajah walaupun ditugasi oleh negara tugas yang sangat penting, teramat strategis, Bu Hajah tetap memosisikan diri sebagai ibu bagi anak-anak beliau, iya. Bapak dan Ibu berdua. Insya Allah. Sebagai seorang kepala pemerintahan di lingkup Kelurahan Loka, apa saja sukanya dan dukanya. Tapi saya ingin Bu Hajah hanya menyebutkan sukanya. Ya, kalau saya pribadi memang semenjak saya menjabat sebagai kepala Kelurahan Loka, saya merasa bahwa memang lebih banyak sukanya. Begitu banyak sukanya sampai bagaimana ya? Bahagianya saya itu kalau ada program dari kelurahan, apakah itu program sosial, kesehatan, dan kemudian itu sampai dan disambut baik oleh warga masyarakat saya. Itu adalah hadiah yang sangat luar biasa di saat saya kemudian mengundang mereka untuk hadir, untuk mendengarkan apakah itu sifatnya sosialisasi, apakah itu sifatnya rapat-rapat, koordinasi yang kami butuhkan partisipasi yang luar biasa dari masyarakat, dan di situ kebahagiaan tersendiri bagi saya karena mereka mau berpartisipasi dan mau mengambil bagian dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Kelurahan Loka tentunya. Hal lain Bu Haji, saya melihat dinding kantor Bu Haji ini agak retak. Ini apakah pengaruh banjir yang turut merendam kantor Loka jika terjadi luapan air di musim penghujan? Iya, betul Bu Andi. Salah satu bagian duka ya selama saya memerintah di Kelurahan Loka bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa Kelurahan Loka menjadi bagian
wilayah di Kabupaten Bulukumba, walaupun saya bisa mengatakan bahwa Loka itu adalah jantung Kabupaten Bulukumba karena begitu banyak fasilitas penting yang ada di wilayah kelurahan kami, tetapi yang namanya banjir itu Loka adalah bagian yang sangat terkena dampak dari banjir itu, termasuk banjir. Seperti yang Bu Andi lihat dengan kondisi dinding yang seperti ada hasil rendaman resapan air, itu adalah bagian dari tanda mata banjir setiap kali rezeki banjir itu datang. Banjir tak bisa dihindari karena memang debit air yang sangat tinggi dari wilayah yang lain. Iya. Kami sebagai pemerintah kelurahan tentunya melihat ini dari kalau dari sisi preventifnya, dari pencegahan banjirnya itu sendiri, setiap kali kami sudah melihat bahwa itu adalah sudah menjelang musim penghujan dan insya Allah mungkin dan sepertinya akan kena rutinitas banjir lagi. Kami pemerintah kelurahan sudah sangat proaktif terhadap himbauan kepada masyarakat untuk membersihkan selokannya, melihat dari sampah-sampah yang ada supaya kemudian volume atau debit air yang tadinya memang sangat luar biasa yang konon katanya itu adalah tumpahan dari atau aliran dari wilayah lain kemudian bisa kami minimalisir. Jadi sejak kalau tidak salah 2017, 18 19 kami aktif itu, dan saya sendiri bukan ingin dipuji, saya sendiri sering sekali turun untuk memantau selokan-selokan kita, sampah-sampah yang ada di selokan dan bersama dengan tim Satgas, apakah itu dari lingkungan hidup, perumahan dan dinas terkait, karena kami serta warga masyarakat ya yang selalu siap siaga juga untuk membantu kami dalam tindakan preventif terhadap datangnya banjir itu. Sahabat hati, sahabat dunia maya, Radio Cempaka Asri, Hajjah Andi Majnah SE adalah lurah di Kelurahan Loka yang merupakan jantung kota Bulukumba. Sebagai jantung kota, pasti Kelurahan Loka memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan kelurahan yang lain. Begitu juga dengan yang menjadi lurah di Loka, pasti memiliki keistimewaan dibandingkan lurah yang lain. Bukan bermaksud membandingkan segenap lurah dan segenap kepala desa yang terhormat, akan tetapi apa saja kelebihan-kelebihan Bu Hajjah sebagai lurah di Kelurahan Loka ini? Saya merasa Kelurahan Loka memang sangat Bung Andi juga katakan tadi bahwa kita tidak pernah diproklamilkan bahwa kita adalah jantung kota Bulukumba, tetapi melihat dari pelayanan kantor-kantor administrasi yang ada di wilayah Kelurahan Loka itu, kami ada kantor bupati, jadi kantor bupati itu adalah wilayah Kelurahan Loka, kami ada Bapenda, kami ada Dinas Pendapatan Daerah, kami ada kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba, ada kantor Pengadilan Negeri Bulukumba dan beberapa dinas-dinas penting lainnya yang ada dalam wilayah Kelurahan Loka. Tentu itu adalah bagian dari penilaian mengapa kemudian Kelurahan Loka dianggap salah satu kelurahan yang berbeda dari kelurahan lainnya. Berarti tugas Bu Hajjah sama pentingnya dengan sebagai contoh tugas Gubernur Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, karena di DKI Jakarta lah terdapat Istana Negara, sebagaimana kantor bupati terdapat di Kelurahan Loka ini. Jika ingin disandingkan dengan letak dari instalasi pelayanan administrasi penting tersebut, saya kira bolehlah Bung Andi mengatakan seperti itu. Dan untuk Kelurahan Loka sendiri, dalam perjalanan proses kami berada di sini, ada juga beberapa penghargaan, ada juga beberapa kelebihan-kelebihan tersendiri seperti adanya bank sampah mandiri, kemudian adanya fasilitas-fasilitas kesehatan seperti posyandu di setiap lingkungan yang ada di kelurahan di wilayah kami, dan itu juga pernah mendapat penghargaan sebagai posyandu terbaik se-Kabupaten Bulukumba. Alhamdulillah.
dan selanjutnya mendapatkan penghargaan lagi dari Provinsi Bapak Gubernur menjadi harapan 2 dan tentunya masih banyak lagi hal-hal lainnya yang telah kami capai dan salah satu di antaranya kami juga mendapatkan penghargaan dari Bapak Gubernur terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan untuk tahun 2019. Sahabat hati, sahabat Unimaya, dimanapun Anda berada, bahkan Anda masyarakat Indonesia, hari ini memang saudara-saudari kita di berbagai provinsi, kabupaten dan kota sedang bergerak untuk demonstrasi tentang hal tertentu. Saya sebutkan untuk menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi bukan itu yang sedang kita perbincangkan saat ini, karena yang saya ajakkan ke Anda untuk Anda saksikan dan dengarkan adalah seorang lurah, seorang perempuan, dan memimpin kelurahan yang merupakan jantung kota Bulukumba. Kelebihan yang saya tanyakan kepada beliau tadi, beliau jawab bukan dengan memperdengarkan atau mempertontonkan kelebihan-kelebihan yang akan memperlihatkan prestasi beliau secara individual. Beliau menyebutkan secara kolektif. Itu bukti kerendahan hati, juga mungkin karena beliau adalah kekasih hati dari Dr. Andes Haji Muktamar Matotoran. Sehingga seperti yang Anda kenali, jika sang suami adalah seorang pejuang yang tangguh, maka ia pasti didukung penuh oleh bidadari yang cantik dan memiliki. Yang pertama, yang tertua itu sudah bekerja. Yang kedua, sementara masih melakukan pendidikan setelah pendidikan kedokterannya dari Chongqing Medical University. Kemudian yang ketiga sudah menyelesaikan S1 di Universitas Hasanuddin. Yang keempat sementara memulai untuk melanjutkan pendidikan kuliahnya di Universitas Hasanuddin juga. Iya. Dan yang bungsu? Yang bungsu, makanya. Oh ya, mohon maaf, ada satu putri saya yang sudah almarhumah. Iya, yang sudah kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bisakah masyarakat Bulukumba dengar langsung dari Bu Hajah nama-nama lengkap segenap buah hati? Boleh. Nama anak saya yang pertama Andi Lulu Purnamasari, yang kedua Andi Astri Anisasari, kemudian yang ketiga Andi Ningrat Mahawardana, yang keempat almarhumah Andi Nur Qadri, yang kelima yang bungsu Andi Ainun Anisasari. Dan yang paling cantik pasti ya paling bungsu, yang bungsu. Asal Bung Andi lah. Sahabat hati, sahabat dunia maya, bincang sore dan inspiratif ini pasti menginspirasi Anda bahwa Kelurahan Loka sudah semestinya diproklamirkan sebagai jantung kota, tapi belum diproklamirkan hingga hari ini. Mengapa, Bu Hajah? Mungkin karena memang belum dibuat istilahnya saja untuk diproklamirkan, tetapi tanpa diproklamirkan saya kira mudah-mudahan kita semua sependapat bahwa memang Kelurahan Loka adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Ujung Bulu dan dia berada di tengah-tengah kota Kabupaten Bulukumba dan memiliki fungsi dan kelebihan yang begitu banyak sehingga saya kira tidak salah kalau kita katakan bahwa Loka adalah jantung kota Bulukumba. Dan selama beberapa tahun ditugasi oleh negara sebagai lurah di Kelurahan Loka ini, dengan jajaran ibu di sini interaksinya seperti apa? Mereka sudah seperti keluarga saya sendiri. Mungkin karena pertama saya memang orangnya melakukan pekerjaan saya itu dari hati ya. Tidak semua memandangnya sebagai suatu prosedur, tetapi lebih kepada pendekatan-pendekatan pribadi. Saya bersama dengan teman-teman di sini. Baik dia sebagai status pegawai negeri, apakah dia sekretaris lurahnya, apakah dia kepala seksinya, apakah dia stafnya, kami sudah seperti keluarga dan mereka juga sudah seperti sudah sangat intens karena mungkin ketemu sehari-hari juga, ditambah memang tidak ada sesuatu yang membuat kami barangkali harus bersih tegang atau timbul masalah-masalah yang menyebabkan kami kemudian tidak akrab satu sama lain. Pernahkah pada suatu waktu di jam kedinasan di kantor ibu ini, ibu bercerita ke segenap jajaran ibu, lalu ibu berkata, saya ingin bertugas di Kabupaten Bone?
Sepertinya itu sesuatu yang tidak pernah terbersit di pikiran saya untuk kembali kampung. Kenapa saya tidak pernah berpikir lagi untuk kembali kampung ke Kabupaten Bone untuk melaksanakan tugas? Karena saya sudah merasa bahwa Bulukumba ini sudah sangat menyatu juga dengan saya, di mana anak-anak saya lahir di sini. Kami membina komunikasi keluarga ini di sini, dan hubungan komunikasi dengan keluarga Bone juga kan tidak pernah terputus. Kami saling mengunjungi, baik keluarga dari Bone mengunjungi ke sini, saya mengunjungi ke mereka, dan saya sering sekali mempromosikan Pantai Bira kepada mereka. Kelebihan-kelebihan Kabupaten Bulukumba saya sering menyampaikan kepada mereka, dan kemudian mungkin karena itu kemudian mereka sering datang dan berkunjung di Kabupaten Bulukumba. Untuk karir saya merasa sudah enjoy ada di Bulukumba, dan bahkan mungkin kalau bisa mereview bahwa saya mungkin sudah banyak lebih mengenal Bulukumba daripada kabupaten saya sendiri, karena saya pada waktu masih di Bone kan sampai SMA ya, SMA tentunya kita tidak begitu banyak ngalor ngidul kemana-mana, betul. Stay sekolah SD sampai SMA, kemudian jenjang perkuliahan saya di Makassar. Setelah di Makassar kan saya pindah ke Bulukumba. Saya sudah kurang lebih 20 tahun ya di Bulukumba bersama keluarga. Yang saya maksudkan tadi Bu Haji adalah seumpama Bu Haji berkata ke jajaran Ibu, saya mau bertugas di Kabupaten Bone. Kira-kira apa reaksi jajaran Ibu? Oh begitu. Oh, reaksi teman-teman. Saya kira teman-teman mungkin kalau saya menyampaikan seperti itu pasti ada tanya di hati. Ada apa? Kenapa kok mau kembali ke Bone untuk bertugas? Karena mereka sudah melihat bahwa saya sudah sangat senang, sudah sangat enjoy di sini, sudah sangat menyatu dengan warga Bulukumba saya kira. Berarti jajaran Ibu atau teman-teman Ibu di kantor Kelurahan Loka ini akan sangat berkeberatan jika Ibu harus pindah tugas ke tempat yang lain. Mungkin ya. Sahabat hati, itu bukti kedekatan sekaligus bukti bahwa komunikasi yang efektif dari seorang pimpinan untuk jajarannya menjadi kunci keberhasilan lembaga yang dipimpin oleh sang pimpinan. Ketika seorang pimpinan hanya ingin menang sendiri, maka akan menghancurkan lembaga yang dipimpinnya. Berbeda dengan Bu Haji Andi Majnah SE, beliau mengalir dan memberikan keteduhan pada segenap jajaran beliau, sehingga keberadaan di Kelurahan Loka sebagai seorang lurah tetap bertahan hingga hari ini dan sangat diinginkan oleh selain masyarakat Loka juga oleh jajaran beliau secara khusus. Hal-hal yang sering terjadi di Kelurahan Loka, Bu, yang mengganjal di hati, yang Ibu pikirkan siang dan malam, karena Kelurahan Loka ini menurut saya tingkat kecerdasannya mungkin agak lebih variatif dibandingkan desa atau kelurahan yang lain. Iya, gambaran untuk Kelurahan Loka karena kita adalah memang dari klasifikasi warga itu memang banyak pegawai, banyak apakah dia itu pegawai negeri, guru, TNI, Polri, dan pekerjaan-pekerjaan atau karir-karir lainnya yang ada di wilayah Kelurahan Loka, dan sebagian lagi ada dari pedagang itu cenderung banyak juga. Saya kira itu yang mendominasi dari lingkup wilayah Kelurahan Loka terkait dengan kita lihat dari pekerjaan dari warga. Dan terkait dengan pelayanan, saya kira saya ini pernah ditempah oleh PT Bank Negara Indonesia, dan itu tidak bisa saya lupakan karena itu adalah pondasi dasar saya kemudian mempunyai pengalaman untuk memberikan service excellent, service prima terhadap masyarakat saya beserta seluruh jajaran. Dalam kebutuhan apapun itu, baik sifatnya mungkin konsultasi pribadi atau kemudian kedinasan, dan saya beserta jajaran insya Allah mudah-mudahan Kelurahan Loka dan seluruh warganya memberikan penilaian itu kepada kami, bahwa kami betul-betul mengutamakan pelayanan kepada mereka, dan
Saya kira sampai hari ini belum ada persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang tidak dapat kami selesaikan, dan utamanya kami selesaikan secara musyawarah. Baik itu konflik antar bersaudara, baik itu. Jadi kelurahan itu unik Bang Andi. Sepanjang pengalaman saya melayani warga kelurahan itu banyak jenis macam persoalannya. Mungkin kadang-kadang asap rumah tetangga, asap pembakaran dari rumah tetangga saja bisa jadi persoalan. Dengan begitu dengan begitu kompleksnya permasalahan hidup di masyarakat kita barangkali, dan itu seringkali harus kami selesaikan bersama. TNI Polri dalam hal ini, ada Babinsa kami, ada Babin Kantibmas kami yang juga selalu alhamdulillah siap memberikan dukungan terhadap pelayanan di tingkat kelurahan, khususnya kelurahan lokal. Saat berada di kamar pribadi, pasti ada diskusi-diskusi ringan dengan suami tercinta, Bapak Dr. Andes Andi Mutamar Matotorang. Apa yang paling sering beliau kritikkan ke ibu sebagai lurah? Apa ya? Kalau mengingat perbincangan-perbincangan di kamar pribadi, kalau saya dengan suami, di sisi saya suami lebih banyak yang bercerita. Ya, suami yang lebih banyak bercerita tentang pengalaman-pengalamannya pada saat mungkin berkunjung ke masyarakat, pada saat memperbaiki masjid, pada saat melakukan aktivitas-aktivitasnya. Beliau yang lebih banyak bercerita tentang kondisi pekerjaan dan aktivitasnya di luar. Kalau saya barangkali yang dikeluhkan suami dari pekerjaan saya kira sampai hari ini tidak ada ya, alhamdulillah. Dan boleh tanya langsung kepada beliau. Saya kira beliau yang tahu jawabannya. Kalau menurut saya tidak ada, karena sampai hari ini saya sudah sangat, alhamdulillah saya sangat bisa membagi waktu menyelesaikan tugas-tugas pokok saya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak saya. Sebelum saya berangkat ke kantor, saya ada di kantor, kemudian sambil menyapa-nyapa dan kemudian saya kembali lagi ke rumah melanjutkan aktivitas saya sebagai seorang istri dan melayani keluarga saya. Apa panggilan mesra Bapak Andi Mutamar Matotorang ke ibu di rumah? Bunda. Bunda. Ibu, ya. Pernahkah boleh memanggil ibu dengan Bu Lurah? Sampai hari ini, iya, kalau ngomong ke orang lain pernah. Oh, Ibu Lurah, iya, tunggu Mede, Ibu Lurah, ya mungkin seperti itu. Tetapi saya tidak di rumah beliau tidak pernah memanggil saya Ibu Lurah. Tapi beliau menyapa dengan. Tapi bercerita ke orang lain, seumpama ada tamu saya atau ada barangkali orang yang menanyakan apakah itu terkait pekerjaan atau apa saja. Oh iya, Ibu Lurah, sempat dia sebut begitu, tetapi tidak memanggil langsung kepada saya. Sangat profesional. Iya. Beliau teramat proporsional dalam menggunakan predikat tertentu. Iya, mungkin memang kami di keluarga seperti itu. Beliau pulang dari kantor juga sangat bersahaja pada saat melaksanakan tugas ya. Sangat bersahaja, tak pernah ada embel-embel itu ada dalam situasi dan kondisi keluarga kami. Jadi semua terasa nyaman dan fleksibel, tidak ada sesuatu yang mengikat. Oh, ada Pak Ketua DPR atau Pak siapakah begitu di dalam rumah, atau ada Ibu Lurah atau ada siapa. Saya kira tidak ada itu. Yang ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, dan bersosialisasi bersama. Saat Andi Mutamar Matotorang berada di tempat yang agak jauh, misalnya di kabupaten yang jauh, apa yang Bu Haja paling rindukan dari beliau? Senyumnya, tatapannya, atau ramainya rumah, karena beliaulah yang paling ramai dalam rumah. Kalau Ainun biasa di kamarnya, anak saya yang lain karena sudah sekolah kuliah, anak saya itu dari SD sampai kelas 6 SD masih bersama saya.
Yang 3 orang ini itu anak pertama, kedua, dan ketiga saya pesantrenkan itu mulai dari SMP kelas 1 sampai kemudian bangku SMA dan selanjutnya melanjutkan jenjang pendidikan ke perkuliahan. Kalau ayah tidak ada di rumah atau suami saya tidak di rumah, ada yang hilang karena tidak ada yang ramai. Beliau yang paling ramai, beliau yang paling komunikatif, beliau yang paling banyak aktivitasnya di dalam rumah. Artinya ada yang hilang karena tidak ada yang ramai. Bukankah Andi Ainun adalah putri bungsu dan biasanya rumah menjadi sangat ramai karena kehadiran sang bungsu? Iya. Tetapi begini, Ainun itu adalah anak yang super begitu banyak kesibukan ya, karena sekarang waktu Ainun SMA satu-satunya yang tidak pesantren tuh kayak Ainun. Tapi alhamdulillah walaupun tidak mengenyam pendidikan pesantren selama 6 tahun, hari ini bersama Pak Ustadz barangkali bersama Bung Andi sering juga bisa membawakan dakwah, walaupun itu masih dalam proses belajar saya kira, tetapi itu adalah bagian pencapaian yang alhamdulillah sangat luar biasa bagi saya. Dan anak-anak yang sukses itu karena didikan dari ayah dan bunda mereka. Yes, insya Allah. Apa didikan yang Bu Hajah berikan pada segenap buah hati Bu Hajah sehingga menjadi seperti yang Bu Hajah tadi telah sebutkan? Saya mendidik mereka yaitu tadi memberikan kepercayaan. Anak saya yang pertama memilih untuk kemudian, dan saya support untuk kemudian sekolah di pesantren selama 6 tahun, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di luar provinsi yaitu di Jakarta pada universitas, salah satu universitas Jakarta. Anak saya yang kedua juga begitu, bahkan lebih jauh lagi karena di luar negeri, di Cina pada waktu itu, dan sekarang sudah kembali. Alhamdulillah. Itu tadi menanamkan kepercayaan kepada mereka bahwa mereka itu adalah sesuatu sosok yang sangat berharga, dan saya tidak pernah mengancam mereka, tidak pernah menekan mereka, tidak pernah mengajari mereka dengan kata-kata yang keras untuk kemudian menyampaikan sesuatu hal yang sifatnya mendidik ke mereka. Tetapi cukup dengan saya memberi contoh, saya memberikan kasih sayang saya sebagai seorang ibu, ayahnya memberikan panutan sebagai seorang pemimpin, dan contoh-contoh itulah kemudian barangkali yang anak-anak rasakan dan menjadi bagian daripada proses perjalanan mereka kemudian menjadi seorang Ainun sekarang, seorang Lulu sekarang, seorang Astri sekarang. Iya. Yang paling identik dengan Bu Hajah di Majnah SE di antara buah hati ibu siapa? Si sulung atau si bungsu atau siapa? Siapa ya yang paling identik sama saya? Kalau sifat ininya antara yang kedua dan ketiga. Astri Anissa dan Ningrat, ya. Iya, karena Ainun itu dengan begitu banyak aktivitas dan begitu banyak keingintahuan dan begitu banyak kehebohan-kehebohan yang dia ini, saya kira dia tidak begitu saya banget, karena saya orangnya sangat santai, biasa-biasa saja, seperti air mengalir, tidak begitu ambisi, tidak begitu tapi tetap semangat. Iya, saya kira antara yang kedua dan ketiga itu yang mungkin ada sedikit lebih berdekatan dengan saya terkait dengan sifat. Sahabat hati, sahabat dunia maya radio Cempaka Asri 102,5 FM Bulukumba. Selama ini kita hanya mengenali atau mendengarkan kabar tentang Kelurahan Loka. Kali ini di Bincang Sore dan Inspiratif, Anda menyaksikan langsung Sang Lurah Loka. Beliau adalah Hajah Andi Majnah SE. Secara pribadi pula, saya baru kali ini
mengetahui bahwa beliau adalah seorang aparatur sipil negara. Ada yang lucu. Dan itu adalah hal yang kini menyebabkan saya teramat bangga kepada beliau. Walau sebelumnya saya tetap bangga karena beliau adalah istri dari seorang tokoh kenamaan milik Bulukumba, Haji Andi Muktamar Matotorang. Dan di bagian akhir program Bincang Sore dan Inspiratif ini, saya mengajak Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, untuk mendengarkan dari Bu Haji Andi Majnah SE, apa pesan moral beliau untuk masyarakat negeri yang saat ini sedang agak gaduh karena Undang-Undang Cipta Kerja. Apa pesan Ibu? Terkait Undang-Undang Cipta Kerja, dan saya kira kepada seluruh pendengar Radio Cempaka Asri 102,5 FM, bahwa kita sebagai tentunya sebagai masyarakat ada porsi dan partisipasi yang sangat diharapkan memang terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin masih dianggap ada sesuatu yang perlu diperbaiki, bahwa kita adalah negara demokrasi. Memang kalau saya pribadi di saat kita merasa bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan bersama terkait dengan kebijakan itu. Kalau saya contohkan di porsi saya sebagai seorang lurah, di saat ada warga saya yang kemudian tidak terima barangkali atau merasa komplain terhadap suatu dari kebijakan saya, pastinya saya akan panggil secara baik untuk kemudian kita bicarakan bersama, untuk kemudian kita mencari solusi apa yang terbaik untuk masalah tersebut. Dan saya kira untuk Undang-Undang Cipta Kerja, saya juga mengharapkan saya adalah bagian dari pemerintah, dan saya yakin pemerintah tidak ada yang mau menutup mata terhadap apapun aspirasi rakyatnya. Dan sebagai masyarakat, mari kita sangat bijak di dalam melampiaskan atau menyampaikan seluruh aspirasi-aspirasi kita. Alangkah baiknya jika kemudian aspirasi itu kita sampaikan dengan cara yang lemah lembut, cara yang mungkin bisa lebih mendekatkan kita kepada pemerintah, bisa kemudian kita berdialog secara sehingga pendekatan-pendekatan yang tadinya adalah merupakan aspirasi kita itu bisa dengan baik dan benar diterima oleh pemerintah. Itu barangkali Bu Andi. Juga apa pesan Bu Hajah terkait pilkada serentak yang akan digelar tanggal 9 Desember saat corona masih menjadi pandemik? Apa pesan? Itu persoalan yang sangat seksi sekarang ya. Karena di tengah pandemi COVID-19 di mana kita sebagai warga masyarakat, dan saya sendiri selalu menghimbau kepada masyarakat saya untuk senantiasa mengikuti protokol kesehatan, baik itu mencuci tangan di setiap selesai melakukan aktivitas kita, memakai masker dan kemudian menjaga jarak di setiap aktivitas kita. Dan saya kira saya sebagai pemerintah kelurahan terkait dengan menjelang kontestasi politik ya, yang sangat penting bagi kita Kabupaten Bulukumba, bahwa ada ajang yang luar biasa yang akan kita laksanakan, yaitu Pilkada Serentak tanggal 9 Desember tahun 2020 ini. Saya sangat menghimbau kepada masyarakat untuk tetap bijak di dalam melaksanakan aktivitas, apakah itu dalam setiap pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh tim ses atau calon bupati kita. Mari kita senantiasa untuk memperhatikan protokol kesehatan. Jadi alangkah bagusnya jika Pilkada Serentak 9 Desember tahun 2020 bisa sukses kita laksanakan, dan kita pun senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Itu Bu Andi. Satu lagi Bu Hajah yang saya minta dari Bu Hajah, apa pesan Bu Hajah untuk Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bulukumba? Pesan saya kepada Ketua DMI Kabupaten Bulukumba. Pesan saya kepada serumah saya ya. Iya, kepada beliau Pak Ketua Dewan Masjid Indonesia, harapan saya ke depan porsi kegiatan, porsi waktu insya Allah makin dimaksimalkan untuk mengurus masjid Allah. Saya kira itu adalah jalan dan proses yang telah Allah rencanakan, dan itu saya kira adalah rencana Allah yang luar biasa, yang memang memiliki hikmah luar biasa untuk keluarga kita. Itu barangkali. Semoga senantiasa sehat walafiat kepada suami saya tercinta untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Luar biasa, subhanallah, sahabat hati dan sahabat dunia maya. Ketika seorang suami bergerak meninggikan agama Allah, kemudian sang istri mendukung penuh. Bahkan seperti Anda dengarkan,
sebagai seorang lurah, beliau sebagai seorang istri, dan beliau berkata dalam makna tersirat, wahai suamiku yang bernama Andi Muktamar Matotorang, jangan karena kami sebagai istri dan anak-anakmu engkau terhalang untuk memogramkan apa yang terbaik bagi agama Allah, bangsa dan negara ini. Sungguh menginspirasi kita semua. Dan tak terasa, Bu Hajah yang terhormat, bincang story dan inspiratif kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Andi dan seluruh kru RCA 102,5 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati, sahabat dunia maya, di kantor Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, bincang sore dan inspiratif telah hadir menginspirasi Anda lagi. Sehingga Anda yang berada di 10 kecamatan se-Kabupaten Bulukumba secara khusus, dan Anda yang menyaksikan acara di mana saja di persada bumi tercinta ini, terima kasih. Inspirasi-inspirasi yang Anda dapatkan dari Bu Hajah Andi Majnah SE, sebaiknya Anda kabarkan pula kembali. Semoga program ini hadir lagi dalam bentuk yang lebih anggun atau lebih elegan untuk kepentingan atau kemaslahatan kita semua. Saya Andi Satria turut pamit dari jangkauan pandang dan ruang dengar Anda. Tetap dengarkan Radio Cempaka Asri, radio kesayangan kita semua. Dan sebagai warga negara, patuh pada protokol kesehatan atau prokes, dan jangan mudah terpengaruhi secara negatif oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh situasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merdeka. Radio Cempaka Asri Bulukumba adalah stasiun radio pertama di kota Bulukumba. Mengudara sejak tahun 1989 hingga sekarang, tetap menjadi radio kebanggaan masyarakat Bulukumba. 102,5 FM Radio Cempaka Asri merangkum informasi yang menghibur dan hiburan yang informatif dengan syarat muatan lokal. Radio Cempaka Asri Bulukumba memiliki beberapa program unggulan, program berita lokal yang hangat, dan program hiburan yang sangat diminati oleh masyarakat Bulukumba dan sekitarnya. Untuk mendekatkan diri ke pendengar dan memperluas audio share, Radio Cempaka Asri mengagendakan program-program off-air bersama brand dan produk-produk rekanan, mulai dari event olahraga, budaya, entertain, religi, seminar, dan sosial. Tetaplah bersama kami di 102,5 FM Radio Cempaka Asri Bulukumba sebagai media beriklan yang efektif dan efisien di kota Bulukumba. 102,5 FM Radio Cempaka Asri Bulukumba, radionya orang Bulukumba. 102,5 FM Radio Cempaka Asri, radionya orang Bulukumba.